Duet panas atau laga big match akan terjadi karena apa? Karena kedua tim ini belum pernah terkalahkan di Liga Indonesia musim ini yang akan dipertemukan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober jam 18.15 dan disiarkan di video.com, yaitu pertandingan antara PSIS Semarang menghadapi Persib Bandung. Dan sesuai di data saya, mereka berdua akan bermain di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta, Sleman ya. Dan ini laga yang sangat seru dan big match ya, karena kedua tim ini belum pernah terkalahkan. Dan saya ucapkan terima kasih dulu dan selamat datang untuk kalian yang berada di channel ini. Dan jangan lupa di subscribe tentunya, dan semoga di channel ini kalian bisa mendapatkan informasi yang kemungkinan kalian belum ketahui, kalian bisa dapatkan di channel ini ya. Dan saya akan preview kedua tim ini sampai prediksi skornya berapa, itu semuanya berdasarkan dari data ya. Jadi bukan sesuai dari insting, feeling, atau saya mendukung tim A, tim B, enggak. Tapi semuanya berasalkan dari data. Dan kalian juga bisa simpulkan sendiri setelah saya berikan semua preview-previewnya di klasemennya, baik secara mereka sudah bermain menghadapi siapa saja, itu semua saya akan timbulkan di sini ya. Jadi kalian jangan skip video ini hingga akhir, karena pasti banyak informasi yang akan saya berikan kepada kalian semua ya. Oke, kita langsung aja melihat bahwa PSIS Semarang sekarang ada di peringkat kedua dan Persib Bandung di peringkat ketiga ya. Jadi hanya berbeda satu klasemen aja Persib Bandung dengan PSIS Semarang, dan hanya selisih berapa poin ini? 2 poin saja ya. Tapi kita langsung bahas aja ke PSIS Semarang. PSIS Semarang sekarang ada di peringkat kedua. Dari 8 kali bermain sudah mencetak 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan belum terkalahkan. Dari 8 pertandingan yang sudah dilakoni, berhasil mencetak 13 gol dan hanya kemasukan 5 gol. Jadi agregat golnya plus 8 dan poinnya 18. Oke, kita lihat dari statistik masalah mencetak golnya PSIS Semarang di 8 pertandingan yang sudah dilakoni, itu berhasil mencetak 13 gol. Tandanya satu pertandingan kalau di rata-rata sudah berhasil mencetak 1 gol. Ya, belum mencapai 2, tapi sudah presentasinya sudah 1 gol lebih. Jadi artinya PSIS Semarang sering mencetak 2 gol, 3 gol, tapi seringnya itu 1. Jadi artinya apa? Kalau saya simpulkan bahwa lini depan PSIS Semarang itu masih standar tapi sudah menuju ke bagus. Belum perfect ya, tapi sudah standar menuju ke bagus ya. Berarti maksud saya itu belum terlalu sempurna banget lah. Untuk power mencuri kemenangan itu setiap laga itu belum ada. Walaupun sudah bagus untuk masalah mencetak gol, tapi power untuk mengunci kemenangan itu belum terlalu kelihatan. Intinya seperti itu dari 8 match yang sudah dilakoni. Lalu hanya kebobolan 5, hanya kemasukan 5 gol, itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena kalau di rata-rata itu belum mencapai 1. Jadi boleh dibilang dari kemenangan PS Semarang dan hasil imbangnya PSIS Semarang itu sering terjadi clean sheet. Ibaratnya seperti itu. Kalau kita lihat 8 match hanya kemasukan 5, berarti 3 match di rata-rata clean sheet. Selama 3 pertandingan clean sheet, artinya tidak pernah kemasukan ya. Seperti itu. Jadi lini bertahannya PSIS Semarang luar biasa dari data ini. Itu kesimpulannya. Lalu kita lihat di 5 pertandingan terakhir PSIS Semarang ya. Di 5 pertandingan terakhir kita lihat dari pertandingan ke 4, 5, 6, 7, 8. Keempat, PSIS Semarang 0-0 lawan Arema Malang. Lalu lawan Madura United pertandingan ke-5 0-0. Pertandingan ke-6 menghadapi Persebaya Surabaya menang 3-2. Pertandingan ke-7 menghadapi Persik Kediri menang 3-0. Lalu kemarin pertandingan ke-8 lawan Barito Putra menang 1-0. Dari 5 pertandingan sebelumnya, PSIS Semarang berhasil mencetak 3 hasil kemenangan dan 2 hasil imbang ya. Dan kita lihat bahwa di 5 pertandingan terakhir itu PSIS Semarang memang di pertandingan ke-4 dan ke-5 itu imbang 0-0. Lawan Arema 0-0, lawan Madura United 0-0 tanpa mencetak gol ya. Tapi lini bertahannya sudah super duper bagus karena clean sheet, nggak kemasukan ya. Tapi lini depannya itu yang nggak mencetak 1 gol pun ya, walaupun hasilnya imbang. Nah itu yang saya katakan nggak berbeda jauh datanya seperti yang 8 match tadi, bahwa power kemenangannya ini PSIS Semarang ini kurang aja. Tapi kalau untuk masalah mencetak gol itu bagus, terbukti di 3 match sebelum ini, 3 matchnya ya. Jadi pertandingan ke 8, 7, 6
itu kemarin lawan Barito Putra menang 1-0. Lawan Persik Kediri menang 3-0. Lawan Persebaya Surabaya menang 3-2. Ya, dari data ini kita ambil 3 match terakhirnya Arema PSIS Semarang ya, dalam 3 match terakhir itu win streak. Dari pertandingan ke-4-5 yang imbang, terus langsung 3 kali win streak tanpa terkalahkan. Sampai kemarin lawan Barito Putra tanpa terkalahkan 3 kali main dan hanya kemasukan berapa gol? 2 gol saja. Lawan Persebaya Surabaya yang Persebaya itu berhasil mencetak 2 gol ke gawang PSIS Semarang. Sisanya 2 pertandingan itu kemarin ke-8 dan ke-7 clean sheet. Dari 3 pertandingan kemarin aja last match ya, itu berhasil mencetak 7 gol. Ya, jadi dalam 3 pertandingan terakhir PSIS Semarang berhasil mencetak 7 gol. Berarti kok di rata-rata 7/3 sudah mencapai 2 gol. Nah, ini baru power kemenangan dari PSIS Semarang itu baru kelihatan di 3 match terakhir. Ya, makanya kita harus preview lebih dalam. Kalau kita lihat 8 match terakhir ya, 8 matchnya secara keseluruhan di tata klasemen, ya power kemenangan untuk mencetak golnya itu kurang memang. Tapi begitu kita lihat 3 match terakhir, ternyata power mencetak golnya untuk mengunci kemenangan sudah dapat. Boleh dibilang perfect lah. Karena apa? Yaitu lini depannya sudah bagus, grafiknya naik, dan lini belakangnya pun juga sama seperti di data klasemen. Cukup luar biasa karena dalam 3 pertandingan hanya kemasukan 2 gol. Belum mencapai 1 gol di rata-rata. Ya, jadi dari data kesimpulan 3 match terakhir, bahkan 5 match terakhirnya PSIS Semarang, tapi kalau aku ambil 3 match aja lah ya yang saya preview, itu grafiknya naik ya, lini bertahannya sudah cukup bagus ya, dan lini depannya terutama yang meningkat grafiknya. Itu dari PSIS Semarang ya, kesimpulannya seperti itu. Jadi perbedaannya dari data klasemennya, kalau di lini depannya masih belum ada power mengunci kemenangan, tapi kalau dalam 3 match terakhirnya PSIS Semarang ternyata sudah dapat power untuk mengunci kemenangannya ya, itu perbedaannya. Lalu kita lihat Persib Bandung. Persib Bandung sekarang ada di peringkat ketiga. Dari 8 pertandingan sudah berhasil mencetak 4 kemenangan dan 4 hasil imbang ya, belum pernah terkalahkan. Dari 8 pertandingan berhasil mencetak 12 gol dan kemasukan 6 gol. Jadi agregat golnya plus 6 dan poinnya 16 ya. Jadi hanya selisih 2 dengan PSIS Semarang. Oke, kita lihat datanya bagaimana lini depannya Persib Bandung. Ternyata kalau kita lihat Persib Bandung ini datanya di lini depannya itu juga nggak jauh beda seperti PSIS Semarang. Karena apa? Ya sudah bagus. Di rata-rata sudah pasti mencetak 1 gol. Tapi belum ada power untuk mengunci kemenangan. Ya, karena belum mencapai 2. Itu Persib Bandung. Di 8 match hanya berhasil mencetak 12 gol. Masih lumayan jauh untuk di rata-rata mencetak 2 gol. Ya, itu aja. Sama seperti PSIS Semarang di 8 matchnya. Kurang power mencetak kemenangan. Lini depannya Persib. Lalu lini belakangnya dalam 8 pertandingan kemasukan 6. Ya, hampir ya, tapi belum. Tandanya apa? Ya lini belakang Persib Bandung sudah bagus lah. Standar aja bagus. Seperti PSIS Semarang nggak jauh beda. Sama-sama bagusnya di lini pertahanannya kedua tim ini. Persib pun juga sama. Bagus di lini pertahanannya. Ya, lalu kita lebih mendalami lagi apakah sama seperti PSIS Semarang. Kita lihat 5 match sebelumnya melawan PSIS Semarang ini nanti. Persib Bandung bagaimana? Persib Bandung di pertandingan keempat itu lawan Borneo imbang 0-0, lawan Persikabo imbang 0-0, lawan PSM Makassar imbang 1-1, lawan Bayangkara menang 2-0, dan kemarin lawan PSS Sleman menang 4-2 ya. Jadi 5 match terakhir ini Persib Bandung berhasil mencetak 2 kemenangan dan 3 hasil imbang ya. Jadi kalau boleh dibilang dari 5 match terakhir Persib Bandung ini berhasil mencetak 7 gol ya. Kita ambil 3 match terakhirnya aja karena match keempat dan kelima imbangnya juga sama seperti PSIS Semarang 0-0 0-0 ya, sama. Jadi kita ambil 3 match terakhirnya Persib biar lebih merinci lagi. Itu Persib dalam 3 pertandingan berhasil mencetak 7 gol ya, dan hanya kemasukan 3 gol. Oke, untuk lini depan Persib Bandung ternyata sama, bahwa untuk power mengunci kemenangan Persib Bandung sudah dapat di 3 match terakhir karena berhasil mencetak 7 gol dalam 3 match.
Jadi lini depannya Persib sudah matang, perfect di 3 match terakhir. Dan pertahanannya pun bagaimana? Ya ini memang pertahanannya kemarin non PSS Sleman kemasukan 2 gol ya. Jadi kalau di rata-rata dalam 3 match sudah kemasukan 3 gol nih Persib ya, sudah mencapai 1. Jadi kalau boleh dibilang ya pertahanan Persib Bandung masih standar aja. Sama bagusnya seperti PSIS tetap ya, samalah. Jadi lini depannya Persib Bandung di 3 match terakhir grafiknya naik. Dan di lini pertahanannya walaupun memang sudah mencapai 1, tapi ya boleh disimpulkan ya masih bagus lah. Masih bagus. Walaupun kalau kita lihat datanya PSS Semarang di 3 match terakhirnya pertahanannya memang lebih bagus PSS Semarang. Tapi ya hanya selisih 1. Jadi nggak terlalu ini banget lah, berpengaruh banget. Intinya sama-sama bagus pertahanannya. Persib Bandung pun bagus dan lini depannya Persib Bandung sudah naik karena sudah punya power untuk mengunci kemenangan ya. Oke, statistik dari kedua tim sudah saya bacakan. Lalu kita akan merujutkan ke prediksi skornya bagaimana. Karena ini bermainnya netral, tanpa ada home away, bermain netral, itu kedua tim ini di prediksi pertama saya hasilnya kemungkinan ya, ini karena prediksi berarti ada kemungkinannya. Di prediksi pertama imbang ya. Dan skornya kemungkinan 2 sama. Ya, bisa terjadi 3 gol lebih. Kalau 1 sama pun bisa, tapi itu di luar dari data lah kalau 1 sama imbangnya. Karena kalau kita lihat dari lini depannya kedua tim ini, grafiknya sudah naik. Jadi kalau boleh dibilang terjadi 3 gol lebih kemungkinan bisa. Dan hasil imbangnya di presentasi tertinggi ini, data ini itu 2 sama. Ya, itu diprediksi tertinggi sesuai data ini. Lalu di prediksi kedua yang presentasinya lebih besar ya, walaupun di bawahnya hasil imbang, jika saya suruh memilih antara PSIS atau Persib yang ada di prediksi kedua, yang masih 50-50 bisa terjadi. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Maaf mic saya tadi habis, lupa dicas. Oke, jika saya untuk memilih ya di presentasi kedua yang hasilnya masih 50-50, itu saya lebih mengunggulkan PSIS Semarang. Ya, kenapa nggak Persib Bandung? Ini alasannya bahwa lini depan dari PSIS Semarang itu lebih konsisten untuk mencetak gol dibandingkan Persib Bandung. Kok bisa? Ya ini saya baru nemu datanya bahwa Persib Bandung saat imbang melawan PSM Makassar itu ternyata Persib Bandung kebantu dengan gol bunuh diri dari pemainnya PSM Makassar, yaitu Hasik pada menit 60 ya. Itu yang hanya mengunggulkannya tuh PSIS Semarang tuh dikit aja. Karena apa? Yaitu lini depan dari PSIS Semarang itu lebih konsisten ketimbang Persib Bandung. Itu aja sebenarnya yang mengunggulkan PSIS Semarang itu di prediksi kedua saya. Ya. Dan pahit-pahitnya PSIS Semarang mampet gol, dia masih bisa mencetak 1 gol. Itu yang memberatkan saya di prediksi kedua jatuh pada PSIS Semarang. Dan di prediksi ketiga yang kemungkinannya terkecil yaitu Persib Bandung ya. Dan persentase untuk PSIS Semarang dan Persib Bandung itu nggak jauh kok ya. Tetap kalau sesuai data ini prediksi tertinggi itu tetap sesuai data ini imbang hasilnya. Tapi kalau saya untuk memilih PSIS Semarang atau Persib Bandung, ya saya lebih mengunggulkan sedikit saja PSIS Semarang karena masalah konsistensi mencetak gol dibandingkan Persib Bandung. Itu aja. Dan presentasinya pun juga nggak jauh-jauh banget kok. Bisa aja Persib yang menang ya. Jadi ini presentasi ini hanya saya buat sesuai data, kesimpulan dari data ya. Belum tentu terjadi di lapangannya nanti seperti apa. Bisa saja memang Persib yang menang, bisa saja PSIS Semarang yang menang, atau bahkan sesuai data ini akan imbang. Yaitu karena ini semua sesuai data dan kesimpulannya ini berimbang. Jadi memang sangat berat untuk mengunggulkan tim ini yang menang pastinya gitu, susah karena datanya berimbang. Tapi memang PSIS Semarang diunggulkan sedikit karena masalah konsistensi golnya ya. Jadi untuk kalian yang sudah melihat preview yang tadi saya sudah sebutkan, mempunyai kesimpulan sendiri, pendapat sendiri, silakan saja ya. Mungkin mau kritik juga bisa, saran juga bisa, yang positif di kolom komentar ya. Jadi itu aja hasil dari prediksi pertandingan antara PSIS Semarang menghadapi Persib Bandung yang akan bermain besok jam 18.15. Dan prediksi ini saya buat di luar dari terjadinya kartu merah dan penalti ya. Jadi udah nggak berlaku kalau ada
kartu merah dan penalti tinggal jangan dihitung golnya ya. Jadi itu aja, dan kalian harus simpulkan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi apakah PSIS Semarang yang menang atau Persib Bandung yang menang, atau sesuai data ini akan berimbang ya. Jadi itu aja, nanti kita lanjut ke next videonya ya. Terima kasih ya, see you.